ketika kita sudah dekat sama pasien juga kayak menganggap kita itu bagian dari keluarganya. Lu kayak teman-teman gue deh, ibaratnya ada gue lagi butuh ngobrol, lu siap. Terusnya lu jangan terlalu bawel segala macam, ya udah kayak atau lebih asiknya cerita sama bokap kan. Nah itu sih yang gue kehilangan banget sih, kayak temen gue ngeliat teman-teman gue gitu kan. Ya gue berusaha aja untuk teman-teman gue yang mau ada kegiatan kayak pengobatan massal atau pemeriksaan gratis segala macam yang butuh tenaga medis khususnya farmasi, itu kabarin gue aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue balik lagi, gue balik lagi. Taruh gue lupa ngomong apa kan. Oke. Kali ini gue balik lagi sama seorang kawan lama. Gue udah kenal dia berapa lama kita kenal? 5 tahun lebih lah ya. 5 tahun. 5 tahun lebih, oke. Seseorang dengan nama Ahmad Syarif, nama panggilannya banyak banget. Gue tiap ketemu orang baru, kok gue denger nama panggilan lu berubah-berubah gitu kan. Dan setiap ketemu orang baru yang bawa nama panggilan lo yang lain, gue selalu mengarahkan ke satu nama. Dah gitu aja. Oke. Gue satu nama, oke. Jadi pertama-tama Syarif, selamat datang di podcast Sebangku. Ini masih bagian dari Teras Rumah Eyang. Kali ini Sebangku bersama Oli. Asik. Iya. Ya, kayak tadi udah gue bilang nih, kawan lama namanya Syarif. Jadi buat di awal gue nggak mau gue yang ngenalin lu siapa. Gue pengen lu coba sedikit narsis, lu tuh siapa. Anjir. Oke. Udah mulai. Iya, lanjut. Udah mulai. Oke. Halo teman sebangku yang bagian dari Teras Rumah Eyang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif. Sering dipanggilnya sih Syarif ya kalau di Seribu Guru atau di komunitas. Tapi kalau di komunitas lain panggilannya Arif. Tuh kan, bener apa gue bilang? Iya. Terus sekarang saya bekerja sebagai bagian dari tenaga medis di salah satu rumah sakit dan klinik yang ada di Tangerang. Dan kebetulan juga malam ini gue lagi dinas malam nih. Gila. Jadi sambil menemani dinas malam gue hadir ditemenin juga sama Bang Olin. Jadi kali ini kita menyaksikan Syarif di tengah-tengah dinasnya. Dia coba curi-curi waktu lah ya. Curi-curi waktu atau apa ini? Ini udah jam santai kan? Udah jam santai. Oke, mantap. Ya Rip, satu hal yang gue tahu dari lo tentang bukan dari lo, satu hal yang gue tahu tentang lo adalah lo seorang apa? Farmasis atau apa sih? Apoteker. Iya. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Ya, tetap lo bisa dibilang lo gitu kan. Apa namanya? Bisa dibilang lah, saya nggak mau terlalu narsis mengakui saya apa namanya. Lebih enak sih dianggapnya gue itu tukang obat, Bang. Oke, tukang obat. Enggak, jadi mereka itu gue itu pada nanya harga. Jadi otomatis oke, gue hari ini jadi tukang, bukan jadi apoteker atau orang dari bagian tenaga medis gitu, Bang. Jadi lebih asiknya aja tukang obat lah ya. Jadi mereka ya itu nanyanya harga. Oke, jadi karena teman-teman pada nanyanya harga, jadi lo memberikan gelar kepada diri lo adalah sebagai tukang obat. Jadi notabene adalah orang-orang yang tahu harga obat gitu ya. Iya benar, serius. Mau ada produknya di tempat gua atau enggak, lu harus tahu pokoknya, Rif. Gue taunya lu kerja di apotek, lu tahu obat, lu tahu harga obat gitu. Tapi sebenarnya apa yang ngebedain, kan banyak nih sekarang ada toko obat, ada apotek. Apa yang ngebedain sebenarnya kedua itu? Kalau toko obat biasanya tuh dikelolanya itu sama apa namanya tenaga ahli farmasi atau lulusannya dengan SMF atau D3.
Jadi jadi yang lulusan D3 itu atau lulusan menengah farmasi SMK gitu, Aha. dia punya izin atau punya wewenang sama pemerintah untuk membuka toko obat. Tapi kalau untuk kelola apa namanya semacam apotek itu harus dikelola Mhm. sama atau penanggung jawabnya itu harus apoteker gitu. Oh, jadi yang ngebedain hanya dari sisi siapa owner, siapa pemiliknya. Pemiliknya itu sebagai apa gitu dengan latar Penanggung belakangnya. jawab. Oh, Kalau penanggung jawabnya. kalau kalau owner itu bebas, orang Oh, umum oke oke oke. bisa bikin toko obat atau Mhm apotek, mhm. tapi penanggung jawab Oh, lebih penanggung kayak jawabnya. penyediaan obat, terus pembelian obat atau segala macam. Dan ada bedanya lagi di toko obat itu tidak boleh menyediakan obat-obat yang harus pakai resep dokter, contoh antibiotik, terus apa namanya obat-obat yang ada tanda-tanda khusus, memang benar-benar tanggung jawab ini harus apoteker kayak gitu. Oh, gitu. Jadi Iya. terbatas sih kalau toko obat itu lebih Aha. kayak herbal kali ya, lebih kayak jual madu, kasarnya tuh jual madu, terus jual multivitamin, terus apa namanya obat-obat yang standar-standar aja, yang umum-umum aja, yang obat-obat kasarannya di warung juga ada gitu. Oh, iya iya iya. Tapi kalau Kayak gitu, kalau Bang. masalah segi harga itu masing-masing lah ya. Kalau harga Soalnya soalnya paling kayak dari ada case gitu, hmm, kayak gue pernah nemuin gitu kan. Jadi hmm, satu toko di gue coba nyari satu obat gitu, gue coba bikin hmm, perbandingan dari si toko obat dan si di apotek hmm, gitu kan. Menurut gue hmm. harganya kok lebih lebih mahal lebih mahal di toko obat daripada di apotek gitu kan. Gue pikir karena toko obat ini bukan di dalamnya bukan apoteker, ya mungkin yang dia jual coba gimana ya? Ya pokoknya harganya beda aja gitu, lebih mahal di toko obat itu nggak ada ngaruhnya ya? Sebenarnya sih kalau semua kalau ngikutin anjuran pemerintah itu ada HET-nya, harga eceran tertinggi. Tapi balik Oke. lagi kan, Mhm. kita dilihat dari apa namanya biaya operasional mungkin, Oh, iya iya terus iya. penyewaan tenaga tenaga yang kerja atau Aha. penyewaan tempat yang terus fasilitas kayak AC kayak gitu kan ngaruh juga kan Iya, ibaratnya betul betul betul. untuk kenyamanan ke pasien gitu. Mungkin kalau ngasihnya kenyamanan atau fasilitas pendukungnya itu lebih worth it dengan harga yang akan dikasih ya itu masuk sih masih Mhm. dibebaskan sama pemerintah. Oh, berarti Ibaratnya mereka jual mhm. kenyamanan sama jual apa namanya obat gitu. Oh, Mereka selain menjual obat, mereka jual kenyamanan juga heeh gitu. heeh. Berarti kalau standarisasi harga tetap ada dari pemerintah, cuma kalau harga Ada. pasaran itu kembali lagi ke apa, ke tempatnya masing-masing Kembali ya, lagi ke gimana gimana mereka ke mengelolanya gitu personal. ya. Oke oke oke. Mm-mm. Ya, Iya. sekarang yang gue pengen tahu, lo sebenarnya gimana sih ceritanya sampai akhir lo bisa jadi seorang apa, apoteker? Oke oke. Soalnya Gue gini awalnya. soalnya gini gini, Hmm, 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 gue punya memang oke lah gitu, kita punya teman banyak di dunia medis gitu kan, gue juga punya kenalan banyak juga di dunia farmasi, tapi kenapa, gue baru baru ibaratnya, farmasi dan laki, itu baru gitu loh kasarnya yang gue temuin ya. Gue hmm. nggak tahu emang Ya, pergaulan gue sebatas gitu doang atau gimana gitu, gue nggak tahu. Jadi gimana sih sebenarnya jalannya itu lo sampai akhirnya lo jadi seorang apoteker gitu loh? jadi kalau runtutannya itu gue pas masuk SMP Mhm. itu gue dikasih apa ya, kasih challenge sama keluarga gue Ah gitu. Jadi di keluarga gue itu kan nggak ada yang namanya apoteker, farmasi, segala macam itu nggak ada. ah. Jadi kebanyakan itu perawat, bidan. Oh. Jadi gue tuh lebih condongnya malah pengennya ke perawat karena menurut gue Ah perawat itu lebih gampang diimplementasiin kehidupan sehari-hari gitu, ah nggak ada ah. ibaratnya gampang lah gitu. Mhm Nah, akhirnya gue dapet challenge tuh dari bude mhm. gue bilang, Le, kamu bisa nggak jadi apa namanya minimal itu deh D3 farmasi gitu Ah kan. Biar di keluarga kita tuh ada semuanya itu tenaga medis tapi beragam gitu. Jadi kalau ibaratnya emang kita bidan tahu obat, tapi kan kamu yang lebih paham ibaratnya
dari interaksi obat segala macam itu kan kamu yang ibaratnya farmasi lebih paham. Jadi boleh nggak aku saranin masuk farmasi. Terus akhirnya oke lah, aku runding sama nyokap kan ya, sama ibu. Karena bokap udah almarhum ya, jadi teman sharingnya itu sebenarnya ibu doang. Terus sharing, akhirnya gue masuk tuh di salah satu SMK farmasi pertama di Tangerang, yaitu cukup lumayan favorit dan harganya mahal. Oke, gue masuk di situ, ada prosedur biasa, semua tuh tenaga orang yang berkaitan atau sekolah akademik yang berkaitan tentang bau-bau dengan medis gitu, pasti prosedurnya itu rumit banget. Ada tes narkoba, ada tes buta warna, ada medical check up, ada kayak ujian tertulis gitu, kita ada mendaftarkan di SMK itu. Terus ada tuh prosedur tuh, ini lu harus lulus dari ujian kesehatan, baca tulis sama pengetahuan umumnya tuh lo seluruh semuanya gitu. Dengan mereka ada standarnya sendiri, dan setelah lulus lu tuh harus bayar. Nominalnya itu 2012 gue harus bayar sekitar 10 juta di luar buku ya. Itu biaya itu baru masuknya? SMK iya. SMK ya, bukan masuk perkuliahan. Iya. Terus akhirnya gue lulus tahapan ujian. Terusnya pas gue diminta untuk menyelesaikan administrasinya, gue tatap-tatapan sama nyokap gue, karena ibaratnya nyokap gue kan single parent ya, gue gak mau ngebebanin dengan biaya sekolah yang begitu mahalnya. Akhirnya rundingnya sama nyokap gue sendiri, nyokap gue yakin, akhirnya udah besok kita bayar. Entah duitnya dari mana. Pada saat itu kan gue kalau ibaratnya zaman sekolah mah kita nggak mikirin ya orang tua dapat duit dari mana, pokoknya kita minta ada gitu. Iya. Akhirnya besokannya daftar bawa uang cash 10 juta ke TU. Akhirnya administrasi itu kelar masuk bayar macam. Ternyata harus ada biaya buku juga. Buku itu 750.000 per semester. Ibaratnya, wah nambah lagi nih gitu kan. Ya udahlah, gue bilang lagi ke nyokap gue, ya udah nyokap gue bayar. Gue jalan sekolah dengan memaksimalkan keingintahuan gue tentang dunia farmasi. Akhirnya gue belajar, terus gue alhamdulillah pokoknya tahapan-tahapan gue belajar itu gue pelajaran di luar produktif itu kayak ilmu farmasi segala macam itu gue juara lah. Tapi kalau yang pelajaran umum kayak matematika segala macam itu gue mohon maaf deh di otak gue udah nolak gitu belajar seperti itu. Jadi nilainya selalu pas. Oke. Singkat cerita gue lulus kan ya. Nah, gue lulus SMK farmasi. Terus setelah lulus SMK farmasi itu juga ada cerita yang lumayan menurut gue perlu gue share juga. Jadi gue lulus sekolah itu, nyokap gue posisinya kerja, nggak libur, oke kan? Gue kasih undangan wisuda, mama gue bilang gini, Mas mohon maaf ya mama nggak bisa ngadirin wisuda, karena mama kerja. Dan gue udah biasa tentang hal itu ya. Gue udah biasa tentang hal itu karena gue dari kelas 1 sampai kelas 3 rapot gue selalu nyuruh orang lagi nyuci nih, gue datang ke perkampungan, SD gue dekat perkampungan, SMK gue dekat perkampungan, gue datang, ibu tuh lagi nyuci tuh, Bu mohon maaf Bu, minta tolong ambilin rapot saya, nanti saya ganti uang deterjennya atau uang cucinya gitu. Oke, ngambil. Jadi wali kelas gue itu udah memaklumi gue. Jadi pas wisuda itu wali kelas gue pengen kenal tuh, mana sih orang tua kamu gitu kan. Akhirnya gue kabar nyokap gue bilang, ya udah nanti diusahain datang. Ya udah gue siap-siap sendiri, gue naik motor ke gedung wisuda itu, naik motor. Gue nggak semua teman gue yang menurut gue terlalu lebay adalah sekeluarga itu sampai nenek-neneknya datang ke gedung wisuda itu, padahal kita baru SMK. Tapi
menurut gue itu ya bentuk apresiasi Iya. keluarga kan ya. Jadi luar biasa banget gitu apresiasinya walaupun cuma lulus SMK tapi datang ke keluarga. Akhirnya gue ditanya, mana kok lu datang sendiri? Ya biarin lah. Akhirnya nggak cerita, nama gue udah dipanggil, terus apa namanya, gue mau balik tuh ya, karena buat gue daripada gue ngantri makan, mending gue maksimalin gue balik lah. Karena gue pada saat itu gue ngelamar kerja di rumah sakit, Oh, udah ngelamar kerja di rumah sakit. Jadi akhirnya daripada gue waktu terbuang percuma, akhirnya ya udah gue maksimalin untuk apa namanya eh, naruh lamaran itu. Akhirnya pas gue balik ketemu nyokap gue sama adik gue datang naik taksi, dia, loh kamu kemana, kamu udah selesai acaranya? Udah. Ya udah kita foto dulu. Gue udah nggak mood ya. Gue udah nggak mood. Akhirnya nyokap gue tetap paksain foto. Akhirnya kita foto foto keluarga dengan backgroundnya ala-ala wisuda gitu. asik. Udah habis itu kita pulang. Jadi Heeh. nyokap gue tuh datang buat foto, habis itu pulang. Nah habis itu apa anak kelar kan ya, akhirnya keluarga gue pada datang dan ngucapin selamat segala macam, bilang, "Woi, alhamdulillah ya, ternyata kamu bisa Hmm. ngelewatin semuanya gitu, karena farmasi itu hanya untuk orang-orang pintar doang." Wah, gue Oh, semakin dibilang semakin orang pintar doang, gue semakin ambisius kan, iya, gue iya, gila. iya. Apaan sih yang bikin ibaratnya jadi apa namanya, semacam kendala orang-orang masuk farmasi. Mhm. Akhirnya gue kerja tuh, gue alhamdulillah seminggu gue lulus gue udah kerja di rumah Heeh. sakit itu. Nah Oh, di rumah sakit gue itu memperbolehkan gue untuk kuliah. oh, kerja sambil kuliah. Mm-mm. Iya, gue alhamdulillah banget ketemu sama apoteker penanggung jawab rumah sakit gue, itu luar biasa, support Mhm, banget, mhm. dibantuin gue untuk ibaratnya lo tuh harus kuliah, Heeh. lu udah jangan apa namanya jangan jangan lulus sampai mentok sampai di sini doang. Akhirnya ya Heeh. udah gue kuliah, dan akhirnya gue kuliah sambil kerja, alhamdulillah sekitar 4 tahun gue ngejalanin itu dengan berbagai macam cobaan. Karena kan gue udah 2015 itu gue posisi gue kuliah juga, Heeh. dan gue aktif di 1000 guru juga kan ya Heeh. pada saat itu. Nah, itu tuh yang agak menjadi problema gue pada saat itu. Mhm. Kata gue, aduh gue lagi asik nih dengan 1000 guru, gue ketemu anak-anak, gue ketemu Mhm. teman-teman baru, ibaratnya dengan cerita baru. Akhirnya gue sedikit melenceng lah aturan jadwal kuliah, guanya malah ikutan kegiatan 1000 guru. Sering Sebenarnya ini terjadi itu. aib ya, nggak boleh ditiru, ini nggak boleh ditiru, ini aib. Jadi sebenarnya apa yang ngebedain kalau lo nggak nelanjutin kuliah, apa yang bikin beda? Yang bikin beda, gua semakin yang bikin beda adalah sekarang lulusan SMK tidak diperbolehkan untuk kerja. Ah, serius? Mereka harus iya, Oh, mereka oh. harus melanjutkan Tapi kan studinya lagi. SMK itu kan memang disiapkan buat kasarnya dalam tanda kutip kayak memperbantukan apoteker-apoteker itu kan gitu. Jadi secara Mm-mm. langsung dan nggak langsung harusnya tetap boleh kerja gitu. Jadi sekarang ada aturan kayak gitu? Iya, iya, Hmm. dimulai nanti 2022 Aha. itu aturannya sudah berlaku untuk secara umum. Jadi sekarang itu para apa namanya, ibaratnya orang-orang yang ada di rumah sakit, apoteker itu nyarinya yang teman kerjanya itu lulusan minimal D3 gitu. Karena Oh. daripada dia repot di 2022 nanti dia cari open recruitment karyawan baru, Mhm. jadi ibaratnya udah dapat ilmunya terus dia keputus nih gara-gara prosedur dari pemerintah gitu. Oh Jadinya gitu. ya itu rata-rata nyarinya D3 minimal sekarang. Berarti kalau kalau gitu nggak perlu susah-susah SMK apoteker lagi dong ya? Es- Apa maksudnya? Gimana? jadi buat jadi apoteker nggak perlu kayak SMK apoteker lagi lah ya, langsung aja SMA. Enggak.
langsung Heeh. ambil apa D3 atau S1 gitu misalkan gitu ya. Hmm. Heeh. Emang Tapi emang sebenarnya kelebihannya gini, ketika lu masuk sorry, tapi ada kelebihannya bang. apa tuh? Tapi ada kelebihannya ketika kita udah ibaratnya belajar dari SMK, Mhm, SMK farmasi. mhm. Pelajaran kuliah itu yang gue pelajarin di SMK itu ternyata itu standarnya tuh setaranya tuh D3. Oh Jadi gitu. pelajaran-pelajaran ketika nanti gue di bangku kuliah, itu Mhm. gue cuma ngulang doang Oh, gitu. Jadi kadang-kadang makanya SMK yang udah lulusan SMK ketika aha. dia kuliah nilainya agak menonjol Oh gitu. gitu, karena di SMK-nya itu dia udah dimakan semua lah Udah sama dia belajar. gitu ya. Mm-mm, Eh, gitu. emang Karena sebenarnya tinggal gimana ngulang sih? doang. Jadi sebenarnya gimana sih cara kerjanya apoteker itu? Cara kerjanya cara kerjanya kalau dari SOP itu adalah kita lebih kayak mengedukasi Mhm, apa namanya pasien, mhm, mengedukasi masyarakat umum, mhm. apa itu tentang obat, Aha, terus apa itu tentang antibiotik, aha. aturan pakainya gimana, terusnya cara pakainya bagaimana, harus kayak gimana, apa namanya obatnya itu harus dihabiskan atau enggak. Nah itu fungsinya apoteker itu adalah mengedukasi gitu. Oh, Kalau dalam istilah bahasa kaminya itu suamedikasi, aha, aha. suamedikasi obat gitu. Jadi ibaratnya peran dari apoteker ke orang-orang atau masyarakat umum itu sebenarnya dikit karena terbatasin sama ibaratnya kita mau ngejelasin secara utuh nih kita kita nggak enak juga sama dokter karena Aha. emang ibaratnya masa ilmunya apa dokter itu sebenarnya kasarnya adalah mohon maaf nih para Aha, dokter aha, ibaratnya dokter itu tahu obat sama fungsinya gitu karena kadang dokter juga apalagi dokter-dokter baru ya dia aha. nggak tahu interaksi obat Hmm, jadi misalnya ketika lu minum paracetamol nih oke. tapi tapi lu karena ibaratnya nyerinya itu enggak atau demamnya itu lu nggak turun akhirnya lu minum lagi nih obat yang namanya tramadol gitu Mhm, padahal kasarnya adalah ini apa namanya gambaran aja emang ya aha. ibaratnya paracetamol sama tramadol itu boleh nggak diminum secara bersamaan gitu ada Hmm, indikasi obat yang mhm, mhm, saling berbenturan nggak gitu jangan mhm, sampai ketika lu udah minum dua-duanya itu efeknya adalah bukan mengobati malah menimbulkan penyakit baru gitu nah itu kadang-kadang apa namanya peran aha. apoteker juga mengingatkan ke dokter-dokter khususnya dokter-dokter muda Mhm. untuk ngasih tahu informasi Oh seperti gitu. itu. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya lu nih bang ke rumah sakit, lu berobat gitu kan, Mhm, otomatis kan dokter ngasih resep tuh ya, mhm, dokter ngasih resep. mhm. Kadang-kadang dokter juga agak lupa tuh, nanya ada alergi obat kak segala Aha. macem. Tapi gue yakin teman-teman dokter di Indonesia itu nggak kayak gitu sih. Ini ada di luar negeri sono no. Nggak, gue Jadi berapa kadang-kadang kali, lu soalnya berapa kali gue ke rumah sakit ditanya mulu, ada alergi obat gak? Itu emang seberapa, emang emang dahsyat ya pengaruh alergi obat itu? iyalah. Hmm. Ya lu ibaratnya lu minum obat pengennya sembuh terus tiba-tiba lu bengkak-bengkak, lu gatel-gatel. Oh ada ya, sampai Ya, segitunya ada tuh ya? Oh. ada. Malah sampai efek sampingnya itu bisa jadi kematian Hmm, karena hmm, alergi itu respon alergi orang-orang kan berbeda-beda nih, hmm. tergantung dari daya tahan tubuhnya juga. Ah, Ada yang cuma bentol-bentol, ada yang cuma bengkak-bengkak ah. di Oh bagian iya muka iya iya gitu iya segala iya. macam. Ada yang sampai sesak. Iya benar pernah denger tuh gue. Ada sampai Eh, kayak eh, kayak kayak orang asma eh. gitu ya? Iya, sampai Iya. kayak benar-benar kayak ya itu loh kayak sesak gitu Hmm, kayak hmm, tiba-tiba asma kambuh apa segala macam. hmm. Tuh, jadi nah perannya farmasi juga mengingatkan dokter itu dari resep dok. Misal ada contoh ada resep itu yang ibaratnya interaksi obatnya itu sangat tergantung dari cara minumnya tuh. Paling Hmm. nanti gue bekerja apa tuh teman-teman farmasi juga bekerja sama dokter untuk mengedukasi ke pasiennya. Contoh, Bu, boleh minum ini paracetamol sama tramadolnya itu jangan diminum barengan ya. Harus Hmm. jeda 2 jam atau jeda 1 jam gitu. Atau Oh. yang didahulukan itu tramadolnya dulu gitu. Jadi peran apoteker itu benar-benar berpengaruh ketika Hmm.
apa namanya, datang di rumah sakit. Tapi kalau kayak secara umum itu ya cuma apa ya, jadi sporting doang, Tapi kalau jadi yang tim bisa hore sampai doang. itu loh, Rip, yang sampai kayak bikin obat atau ngeracik obat gitu, kayak di Hmm, dunia industri farmasi itu bagian dari pekerjaan si apoteker atau ada bidang lain sebenarnya atau gimana? kalau apa namanya, kalau di industri, Mhm. ada beberapa temen gue yang udah sharing di industri, dia itu tetap jabatan itu udah penanggung jawab. Oh, heeh. Tetap jabatan penanggung jawab, dia tidak terjun langsung ke lapangan kayak Hmm. contoh bikin apa segala macam. Dia ada ibaratnya bekerja sama sama teman-teman, ibaratnya mungkin jabatannya apoteker juga, tapi Heeh. dia lebih ke lapangannya kayak gitu. Kayak di rumah sakit juga ada apoteker penanggung jawab sama apoteker pendamping. Ya, Hmm. fungsinya apoteker penanggung jawab adalah kayak mengatur back office-nya Heeh. gitu. Nah, kalau Masalah yang administrasi lah ya apoteker kasarnya gitu. pendamping atau apoteker pendamping, ya terjun langsung ke pasien kayak Oh. ngejelasin obat, medikasi segala macamnya. Hmm. Sama kayak di apa namanya, di industri juga gitu. Jadi ada apa namanya, kalau apoteker bilang kerja langsung, tapi kembali lagi lu dikasih posisi atau jabatan itu sebagai apa gitu. Jangan sampai lu tumpang tindih. Enggak, kalau yang bikin obat itu bagian dari apoteker atau bukan? Bagian Bikin obat atau hmm, ngeracik obat gitu bikin, itu. kalau kuliah kita bikin obat, Aha. kita kuliah bikin obat, kita dibikin kasih tahu cara pembuatan segala macam. Aha. Tapi kalau kembali ke lapangan, dunia apa namanya, akademik sama lapangan Aha. itu beda sih bang. Beda Jadi ya. kadang-kadang kita bikin kayak gue contohnya, gue cukup etiketin atau cukup cantumin aturan pakainya doang, Aha. aturan pakai obat itu Aha. di dalam label atau etiketnya. Tapi Hmm. kalau untuk yang rasiknya, ada lagi temen gue yang lulusan D3 itu, yang apa, ahli farmasi itu yang bikin. Oh. Jadi farmasi itu di dalamnya itu ada, kalau di dunia akademis itu farmasi itu dalamnya ada banyak inian lagi ya, sub-sub lagi gitu ya. Ada, ya. Pertama tuh Hmm. ada, kalau di rumah sakit itu tuh ada APJ, apoteker penanggung jawab, APTING, apoteker pendamping, asisten apoteker atau tenaga teknik kefarmasian sekarang, terus sama juru racik. Iya, juru racik. Itu juru racik gimana sih sebenarnya kerjanya kalau juru racik itu? Kalau juru racik, setahu gue itu dia lulusan SMA atau orang yang sudah terlatih atau sudah terbiasa racik obat sih. Jadi Hmm. ibaratnya dulu-dulunya nih, ibaratnya kasarnya adalah dia diceburin ke apa namanya, ke apotik, terus Aha. akhirnya dia dikasih dikasih informasi, kasih pembelajaran segala macam sama teman-teman apoteker atau asisten apoteker yang itu gimana cara kasih, akhirnya dia yang sekarang yang ngerjainnya itu lulusannya SMK, SMA Oh. gitu. Soalnya kayak yang saat ini di dunia lagi marak ini kan ibaratnya masalah masalah vaksin lah ya. Vaksin-vaksin saat ini Iya, kan. Nah, itu di dalam pembuatan vaksin itu ada orang apoteker, ada apotekernya juga kan? Atau ada di luar dari itu atau gimana? ada ada Rian. Kalau dalam farmasi itu pas kuliah itu ada farmasi klinis sama Heeh. farmasi industri. Aha. Mungkin yang terjun langsung di apa namanya, pembuatan vaksin ini adalah apoteker yang jabatannya itu sebagai apa ya, semacam kayak eh apa ya, kayak ikut sama ilmuwan kali, atau sama Oh. profesor-profesor untuk ngebikin nih suatu vaksin nih, Hmm. dibikin dan nemu, habis itu diteliti. Nah, diteliti itu barengan sama orang-orang yang ibaratnya sudah berkompeten, kayak Aha. bidangnya ada analis farmasi juga, terus ya ada apa namanya, farmasi industri. Oh, farmasi itu sekarang banyak, sekarang ada farmasi kemoterapi juga ada, Oh gitu. ibaratnya. Ada bidangnya, Jadi apa bidangnya sendiri. lebih detail lagi, ada sub-subnya sendiri Oh. gitu. Oke, berarti dari dua yang utama itu ada farmasi klinis dan farmasi industri. Hmm.
Lu sendiri berarti di farmasi klinis ya? Klinis, iya. Kenapa lu lebih milih farmasi klinis? Karena gue orangnya sering bicara sama orang-orang baru gitu. Karena gue udah pernah nyobain waktu pas gue di Serang itu, gue di industri farmasi. Akhirnya gue ngobrol sama mesin cuy. Kayak akhirnya gue cukup 2 tahun gue di industri, akhirnya gue balik lagi. Karena emang berarti bukan dunia gue lah. Gue masa suruh ngobrol sama botol, suruh ngobrol sama mesin, kan nggak asik banget. Akhirnya ya udah. Karena emang kelebihan, menurut gue kelebihan selama gue udah pernah rasain sebagai farmasi klinis adalah ketika kita sudah dekat sama pasien, pasien juga kayak menganggap kita itu bagian dari keluarganya. Contoh waktu pas gue bakso gitu kan, bakso sama otomatis kan ibaratnya paling condong itu yang paling berguna adalah farmasi klinis. Karena ibaratnya lebih paham lah ya, ibaratnya. Akhirnya itu gue gue datang terus ya pasien itu gue edukasi, alhamdulillah ilmunya bisa dimanfaatin tuh. Gue pernah lagi itu di Serang, padahal jarak dari rumah dia ke rumah sakit gue itu 1 jam. Dia cuma nganterin pisang rebus gitu. Jadi ketika benar-benar lu ibaratnya ngerasain, jadi kayak lu ngejelasin obat itu seperti lu ngejelasin ke keluarga lo, dan itu berdampak baik gitu sama diri lu juga. Walaupun kita nggak boleh berharap ya, gue pengen baik-baikin ke pasien nih biar gue dapat apa gitu. Enggak lah, itu cuma bonus aja yang gue rasain gitu. Jadi tiba-tiba boleh ketemu sama Arif, dia bilang gitu kan, kenapa aku ini mau titipin pisang gitu. Terus akhirnya gue dipanggil sama temen gue, bener dong gue diantarin pisang rebus. Kata ibu, kenapa diantarin? Atuh kalau nggak yang ngejelasin kemarin itu tentang gimana minumnya terus segala macem, kita mana paham. Nah ini buat terima kasih kita, dibilang gitu. Ya alhamdulillahnya seperti yang ada nilai positif yang bang. Iya, sama seperti kayak dokter aja. Dokter juga kalau udah deket banget sama pasien, pasti otomatis pasien itu kan nyari, gue maunya ke dokter A nih, walaupun jadwalnya B nih, pasti tetap dicarinya dokter A. Gitu. Jadi lo ngambil ke farmasi klinis karena lo ngerasa ada sentuhan-sentuhan tersendiri yang kasarnya cuma lo sendiri yang bisa ngerasain itu gitu. Ada kepuasan-kepuasan tersendiri yang lo doang bisa ngerasain gitu ya. Oh iya, ibaratnya gue intinya adalah gue lebih tujuan ke farmasi klinis adalah gue pengen interaksi sama orang banyak gitu. Soalnya kalau di farmasi industri lo ngobrol sama benda mati gitu ya. Benda mati, tapi gajinya luar biasa loh di industri itu pertanyaan selanjutnya. Kalau dari segi gaji jadi semua ada plus minusnya. Ada plus minusnya gitu. Kan. tapi tetap lo sampai saat ini lo tetap industri farmasi klinis lah ya yang lo jalanin gitu ya, karena ya lo punya alasan-alasan tersendiri itulah yang ibaratnya ya cuma lo tahu, lo sendiri doang yang tahu gimana kepuasannya gitu kan. Ya begitulah bang. Berarti profesi apoteker ini profesi apoteker yang lo punya ini itu merupakan ini ya bagian permintaan dari keluarga gitu ya. Berarti didukung sepenuhnya oleh keluarga. Sama nyokap gue sih. Yang namanya bude gue itu cuma ngasih arahan aja, tapi selebihnya gue sama nyokap gue yang benar-benar ya yang ngasain gitu. Iya berarti berarti profesi lo saat ini adalah hasil merupakan dulunya itu bagian dari dukungan nyokap lo gitu ya. Betul. Nah terus sebenarnya yang gue pengen tahu sebenarnya seberapa dekat lo dengan keluarga lo, sampai bahkan profesi yang saat ini lo pegang aja itu lo dapat dukungan secara khusus gitu. Gue kalau dibilang deketnya deket banget, karena keluarga gue itu cuma ada adik, keluarga kandung maksudnya.
Mhm. adik, nyokap sama gua. Jadi hidup bertiga. Kalau ibaratnya kalau nggak deket mah kebangetan banget. Apalagi nyokap tinggal satu-satunya karena sekitar dari gua SMP bokap gua udah ditinggal meninggal kan. Mhm. Jadi nah itu jadi kedekatan kita itu atau marahnya kita itu kayak semacam ya gitu lah. Udah kayak sama pacar gitu, Mmm. posesifnya nyokap itu Heeh. posesif banget sama gue sama adik gue. Heeh. Ibaratnya kasarnya lu nggak ngabarin, padahal nanti malam ketemu gitu. Tapi Heeh. siang tuh telepon, Heeh. udah pada makan belum, udah pada makan belum, terus apa namanya, jangan lupa ya kalau kerja matiin lampu semuanya, masih lah ibaratnya hal-hal kecil yang ibaratnya Iya. menurut kita apaan sih masih aja diingetin gitu. Heeh. Jadi itu nyokap gue tuh di tengah-tengah kesibukannya masih tetap apa namanya ngabarin, cuma pas gue sekolah adek gue sekolah itu kayak ngambil rapor Mhm. itu segala macam, nyokap gue belum bisa karena kan ibaratnya itu nggak bisa by phone kan, Heeh. kerjaan juga nggak bisa ditinggal gitu. Nyokap gue soalnya workaholic banget cuy, Oh gitu? jadi iya dia mah kalau ada hari selain Sabtu Minggu dia bakal kerja, gue rasa mah ngambil kerja terus. Jadi buat nyokap lu tiap hari hari Senin gitu ya? Iya betul, karena kata dia kalau gue nggak kerja gue nggak bisa ngasih makan lu pada. Mmm. Jadi Nyokap profesi apa sekarang? nyokap gue perawat bang. Oh, masih satu lingkungan juga dong sebenarnya? Iya kan dibilang tadi keluarga Oh gue iya itu bener. adanya perawat sama bidan. Oh perawat nyokap lo, bidan bude lo? Terus Oh. om gue juga bidan, perawat. Oh, itu mah bikin klinik sendiri aja, Rip. Pengennya gitu, cuma kalau bisnis sama keluarga itu kayaknya kurang Lain ya? menjanjikan ya. Lain ya? Lain ya? Bicaranya lain Iya, ya? paham, Harus ada yang paham. dikorbanin ya, bisa-bisa ya? Bener, bener. Eee, jadi sebenarnya peran apa yang lo jalanin dalam keluarga? Apa ya, gue terutama ke adik gue, sekarang gue lagi memporsikan diri gue tuh sebagai teman ke adik gue. Heeh. Karena kalau gue memporsikan sebagai kakak, Mhm. gue jatuhnya berantem mulu gitu. Kakak pengennya dihargain, adik gue pengennya di ngertiin. Akhirnya Heeh. ya udah, gue capek. Akhirnya gue, lu mau jadi apa sih sebenarnya? Gue pengennya lu kayak teman-teman gue deh. Ibaratnya ibaratnya gue lagi butuh ngobrol, lu siap. Terus ya lu jangan terlalu bawel segala macam, ya udah lu jadi temannya dia ketika Oh. dia ada problem, ada Heeh. masalah, ya udah gue dengerin cerita. Kalau dia bilang ini lu cerita gini butuh masukan nggak, iyalah, ya udah gue kasih masukan ke dia. Heeh. Karena dari gue tuh kelas 3 SMK bang, Oh, jadi berarti jaraknya berapa tahun sama adik lo? kalau gue aturan gue punya adik dua, Heeh. tapi adik gue yang kedua ini meninggal Mhm. keguguran nyokap gue. Akhirnya gue sama adik gue tuh jaraknya, adik gue sekarang berapa ya, 18, gue 26, berarti sekitar 7 ya, Wih, banyak ya? 9, nah pokoknya gitulah banyak. Oh. Nah, itu gimana gimana cara lo ngimbangin yang oke lah secara secara umur, secara tongkrongan, secara apa ya, secara personal kan jaraknya jauh tuh lo sama adik lo. Itu gimana lo cara lo Hmm. ininya, apa sih namanya, lo beradaptasi dengan dia, dengan kondisi itu gitu? Ibaratnya kalau gue menerapkan adik gue adalah ketika lu mau main atau lu mau main, ibaratnya mau ngadain acara di rumah udah nggak apa-apa, terus abis itu lu kenalin ke gue kayak Mmm. gitu. Jadi ibaratnya gue tahu nih adik gue tuh berinteraksi atau temannya tuh siapa gue tahu Ah. gitu. Ibaratnya dia lagi deket sama siapapun gue tahu gitu Oh. ibaratnya. Kecuali kalau gue selalu nganti-nganti adik gue, lu jangan pernah ngerokok di depan gue gitu. Oh. Biarin teman-teman lu nongkrong ngerokok gitu di rumah, tapi kalau lu jangan gitu. Karena di gua Ah. sama nyokap gua itu tidak tidak terbiasa dengan asap rokok bang Oh gitu. gitu. Jadi kalau ada asap rokok nyokap gua terutama langsung batuk-batuk gitu kan, itu Oh gitu. beresiko juga kan Iya iya. gitu. Oh berarti Dan adik lo gua jadi adik lo nih cowok juga ya? cowok, adik gua Nah cowok dia bang, di SMK sekarang? SMK. Bidangnya masih berhubungan nggak sama bidang lo juga? Enggak, Hah? enggak. Jadi apa adik jadinya? gua adik gua dia ngambil SMK jurusannya itu pemasaran. Wah. Tapi dia maunya Ah. jadi
anggota polisi atau enggak TNI Oh, gitu. maunya ke kepolisian atau TNI. Karena adek gue tuh kan paskibraka Oh gitu kan, iya. terus akhirnya paskibraka juga arahan dari gue tuh ibaratnya benar-benar Oh. benar-benar bermanfaat ketika gue tuh dekat sama adik gue, ketika Hahaha. apa namanya adik gue tidak ibaratnya SMK sama usia-usia labil gitu ya, Ah. usia 15 sampai 17 tahun itu kan masa-masa transisi tuh ya kan. Ah. Ibaratnya dia bingung nih arahannya mau kemana. Mhm. Akhirnya itu gue, karena gue deket banget sama dia, gue dengan deketnya sebagai teman ya, bukan sebagai Mhm. kakak. Kalau gue kakak, Mhm. gue ribet-ribet mulu. Akhirnya gue kasih arahan. Arahannya simple sih, kayak jadi paskibraka lu, cewek lu banyak lu, gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gue pendekatannya itu gue tidak ngajarin secara apa natarnya tuh banget enggak, tapi Oh, lebih ke jadi santai. lo mencari ruang mana sih ini yang untuk anak-anak seumuran dia gitu kan, Bisa menerima. bisa diterima gitu. Itu pasti lo berkaca dari waktu masa lo di umur dia juga dong? Iya, bener. Hmm. Gue SMK itu aktif di OSIS, gue aktif di apa namanya paskibra segala macam. Jadi akhirnya gue kasih tahu nih. Tapi adek gue kalau OSIS dia nggak mau karena kata dia Heeh. capek gue jadi OSIS gitu kan. Mmm. Apa namanya mendingan gue jadi paskibraka. Jadi bener Mmm. tuh kemarin 2 kali dia apa apa sih kasarnya jadi paskibraka 17-an Heeh heeh heeh. Tim 2019 sama heeh. 2020 ini. Oh iya? Tahun ini dia dua kali. Karena kan sekarang kan corona ya. Iya betul. 7 Agustus sekarang Oh corona. iya Jadi betul. Jadi nggak ada kasarnya apa nggak ada namanya? rekrutmen ya? Jadi rekrutmen Yang tahun ya sebelumnya? 2020 itu nggak ada. Jadi dimanfaatin di tahun Yang sebelumnya. tahun-tahun sebelumnya itu yang masih aktif coba ditarik lagi. Oh gitu. Oh iya sih Mm-mm. biasanya gitu sih kalau emang dari paskibraka lah salah satunya gitu kan. Itu arah-arahnya itu ke dunia militer kayak gitu-gitu ya. Nah, pas dia bilang, Mas gue pengen jadi TNI atau polisi, ya nggak apa-apa gue bilang gitu. Yang penting lu tahu tuh polisi awalnya tuh seperti apa. Lu jangan lihat temen apa namanya orang dia jadi polisi tapi udah lulus, udah sah jadi polisi. Tapi jadi polisi perutnya gendut atau ngerokok segala macam. Otomatis kan di awal kan nggak ada pas dia Iya. daftar segala Jangan lihat macam kan. senang-senangnya ibarat gitu ya. Lihat prosesnya mereka bisa sampai Prosesnya. titik di itu gitu kan. Oh iya Terus iya iya. pas jadi curhat tuh apa namanya sono sama om, karena kan om gue juga ada TNI juga, Heeh. cerita sana gimana cara prosedurnya, siapa tahu bisa nanti dibantu tetap layanin ke bantuan. Ya support keluarga itu perlu loh, ya kan? Iya Wow. tenang aja, support keluarga ya dalam apapun bentuk supportnya Support yang ya. penting support dari keluarga. Wow, bahasanya manis banget ya, support ya. Iya, jadi gini, Tuh. eh jadi kan lo bisa dibilang lo anak pertama lah ya kasar gitu ya. Anak pertama betul. Oke, secara langsung dan nggak langsung lo menggantikan posisi almarhum bokap lo ngerasa seperti itu nggak? Atau gimana? Ada di beberapa part atau beberapa momen iya, Hmm. tapi kayak kehidupan sehari-hari yang gue rasain mah enggak. Nyokap gue tetap megang kendali. Hmm. Kayak contohnya kayak gue ngasih nasihat ke adik gue juga, nyokap gue lebih baik. Kayak gue udah adik gue ketahuan nih, misal contoh ketahuan madol sekolahnya. Nah. Terus ibaratnya gue sebagai kakak, udah gue aja dari sekolah aja nggak pernah madol kan ya. Mhm. Ibaratnya gue seblon-blon gue yang penting absen tetap lancar gitu maksud Aha. gue tuh. Nah, adik gue ketahuan madul pada saat itu. Terus gue bilang pengen marahin dia atau pengen ngasih tahu ke dia. Cuma nyokap gue jangan, biarin mamanya aja, mama aja yang Oh gitu. ngasih tahu. Gitu. Jadi Oh. ibaratnya paling kayak keputusan keluarga. Contoh kayak mau ada hajatan, kayak kemarin waktu Aha. pas hajatan adik gue sunat gitu kan. Mhm. Itu gue benar-benar ibaratnya memegang peran menggantikan Oh. ayah banget sih dalam mengambil keputusan-keputusan gitu. Karena nyokap gue bilang, tetaplah walaupun ibaratnya kamu masih sekolah, Mhm. ibaratnya tetaplah kamu harus apa namanya ngambil peran posisi Mhm. bapak itu Mhm. Mhm. gitu. Yang penting tanggung jawab aja. Pada awalnya Paling tapi lo kalau kehidupan sorry. sehari-hari emang enggak.
pada awalnya untuk hal-hal seperti itu lo ngerasa kayak terbebani gak menjalankan awal gue peran itu? awal gue terbebani pada saat itu karena gue kuliah, gue kerja, Aha, terus ditambah banyak ibaratnya gue harus mengambil keputusan yang menurut gue tuh nyokap gue bisa sendiri gitu. aha, Jadi tapi intinya adalah nyokap gue butuh teman cerita gitu. oh, Setiap ada masalah apa kayak masalah kerja atau segala macem, nyokap gue mhm, pasti kan selalu cerita. mhm, Padahal lagi itu gue kuliah sambil kerja, jadi ibaratnya waktu luang gue itu terbatas. Makanya gue mmm. setiap gue libur kuliah atau gue lagi libur kerja, otomatis gue cabut ke Seribu Guru. Nah nyokap gue di situ tuh komplainnya tuh. Oh, Mm-mm, oh jadi gitu. dia Ya, masa terbebani ya sekarang ini memang gue udah nggak terlalu terbebani karena emang ibaratnya udah semakin bertambahnya ya umur otomatis kan bisa lah sudah semakin siap sedikit lah ya. sedikit Tapi di kan mau awalnya jadi calon bapak juga nanti. amin, amin. Oh gitu. Gue Mm-mm. boleh nanya ini nggak, apa yang paling berat yang lo rasain dengan ketidakhadiran seorang sosok bokap? Dalam kayak contohnya kalau menurut gue ya Hmm, laki laki bakalan lebih condong cerita atau ada masalah-masalah tentang personal gitu ya tentang laki-laki otomatis kan lebih enaknya atau lebih asiknya cerita sama bokap kan. aha, Nah itu sih yang gue kehilangan banget sih kayak hmm, temen gue ngeliat teman-teman gue gitu kan ketika ada mengambil keputusan kayak kuliah terus apa namanya kerja itu bokapnya tuh benar-benar ngatur bokapnya benar-benar ngebantu ngehandle sedangkan gue tuh sendiri gitu hmm, gue mau kuliah gue sendiri bayaran sendiri gue kuliah sambil kerja ibaratnya capeknya ibaratnya bebannya itu pada saat itu gue kepikul sendiri gitu karena gue gak mau ngebebanin orang tua gue nyokap gue karena gue pikir gue udah terlalu banyak ngerepotin di masa-masa sekolah itu dan sekarang kan ada gue udah gede otomatis mhm. itu juga biaya untuk sekolah makanya gue gak mau kuliah nggak mau dibebanin sama orang tua ya udah kuliah sambil kerja alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah semua itu berjalan lancar sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya semoga almarhum bahagia di alam sana ya sama-sama. Amin buat kamu bokap lu juga sama. Oh iya, siap, thank you, amin. Oke, tadi kita udah ngomongin masalah gimana lo jadi seorang apoteker, gimana lo di keluarga lo, ya kan. Sekarang gue mau masuk ke salah satu hal yang bisa dibilang apa ya? Gue tuh salah, gue bukan apa menempatkan diri gue sebagai pengamat atau apa ya, tapi gue sebagai penikmat, ya. Wow, Gue oke. penikmat dunia sosial, khususnya Instagram, ya kan. Nah, Gue takut nih. memang kebanyakan orang-orang yang gue coba ajakin ngobrol itu adalah orang-orang yang menurut mata gue, sepenglihatan gue adalah orang-orang yang mencoba mengoptimalkan fungsi dari Instagram. Nah, salah satunya kali ini adalah lo, gitu kan. Nah, sebenarnya gue pengen tahu, lu tuh mencoba menggambar apa, bukan menggambarkan, lu tuh mau coba nunjukin lu sebagai apa di dunia media sosial sebenarnya. Yang mana, Eh, yang mana hmm, hmm. kebanyakan dari feed lo adalah kegiatan-kegiatan lo di dalam komunitas ataupun di luar komunitas, tapi yang menurut gue itu serupa gitu loh. Lo mau lo ya itulah lo, maksudnya lo menunjukin lo tuh siapa sebenarnya di sosial media. Apakah Kalau gue, oke, lanjut. hmm, kalau gue sih kayaknya, gue tuh, ya gue setiap ada hal yang pengen gue posting ya gue posting gitu jadi gue ketika gue mau posting tuh banyak pertimbangannya gitu Mhm, apalagi udah masuknya udah ke feed gue gitu ibaratnya itu harus momen-momen yang benar-benar eh, sedikit atau banyaknya bisa menginfluence teman-teman yang atau oh, follower gue yang mhm, mhm. melihat gitu tapi gue nggak mau jadi influencer beban jadi influencer gue belum sampai saat itu jadi contoh kasarnya adalah ketika gue posting gitu kan, posting kegiatan atau posting apapun gitu kegiatan yang gue lakukan itu. Pasti kan Heeh,
teman-teman gue pada nanya tuh, banyak. Mhm. Alhamdulillahnya follower gue tuh followernya aktif gitu, jadi Iya iya iya. setiap apa namanya bukan sekedar cuma like, cuma apa namanya ya monoton lah gitu, Aha, maksudnya yang nggak bisa diajak cerita gitu. aha. Nah teman-teman gue di Instagram ini alhamdulillah itu mereka luar biasa gitu, saling support gitu, ketika Hmm. ada kayak semacam kegiatan mereka saling share. Terus ketika gue upload apa, dia tetap kepo, walaupun keponya itu mengarahnya ke julid sih sebenarnya, tapi tetap gue apresiasi dia Iya karena iya ibaratnya dia meluangkan waktu untuk iya. melihat Instagram gue gitu. Eh, tapi gue tapi gue nggak menganggap mereka negatif sih, tetap gue mereka temen gue kok. soalnya ada di luar sana kan ada juga beberapa orang yang mencoba eh, dia nggak bisa melakukan hal atau beberapa hal atau banyak hal di dunia nyata gitu loh. Dan dia mencoba menggambarkan dirinya sesungguhnya, dirinya yang benar-benar dia nyaman itu yang di di sosial media gitu kan. Nah, apakah lu orang yang seperti itu atau sebaliknya? Enggak, kayaknya gue tuh kayak sebaliknya deh, Jadi di sosial karena media itu hanya sekedar berbagi atas apa yang kemarin uh-uh, baru lo jalanin gitu. iya, Oh, nggak ada gue niatan untuk kayak itu kan cowoknya kayak apa kasarnya adalah dia menjadikan sosial media sebagai pelampiasan ketika dia hmm, tidak bisa berekspresi di tempat mhm, lain gitu kan. mhm, Enggak, gue nggak kayak gitu. hmm, Alhamdulillahnya pokoknya ya itu di Instagram itu gue apa yang gue kayak pertemanan juga, kayak gue aha, belum kenal deket nih itu, ya mohon maaf itu belum gue bisa fallback kayak gitu, karena itu menyangkut ke privasi gue juga, jangan aha, sampai dia apa melihat gue di dunia sosial gitu ya, dunia apa kayak sosial media mhm, contohnya Instagram, tapi mhm. dia di kehidupan nyata dia belum pernah ketemu gue, akhirnya dia beranggapan oh si Arif mah begini kayak gitu. Gue jangan sampai ada penilaian seperti itu. Oh, jadi setidaknya lo juga cukup membatasi kegiatan-kegiatan sosial I, media gitu ya. pertemanan kalau gue Pertemanan batasin, lo tapi batasin. kalau gitu. Hmm, oke. Di sosial media lo khususnya di Instagram ya kan, itu kalau gue perhatiin dari feed ke feed lo, bukan hampir semuanya ya, emang semuanya adalah foto-foto kegiatan yang pernah lo ikutin ya, kegiatan Iya. dari berbagai macam komunitas gitu ya. Jadi boleh nggak gue sebut lo orang dengan 1.000 komunitas gitu loh. Wow. Enggak lah, Soalnya soalnya masih kalau gue banyak di perhatiin atas kayak gue. gue perhatiin oke lah, menurut gue lu banyak banget, lu bisa bisa masuk ke sana, bisa masuk komunitas ini, komunitas itu. Yang terakhir malah ya sebenarnya gue pengen tanyain itu yang terakhir ini, kayaknya menurut gue ini kayak kayak menurut gimana ya, kayak tidak berhubungan dengan komunitas-komunitas yang sebelumnya pernah lu jalanin. Yang terakhir itu apa sih yang olahraga itu? Nah Oh. itu menurut gue, nih anak biasanya nih kegiatan pasti kegiatan komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip komunitas sosial gitu ya. Nah entah kenapa tiba-tiba loh, kok tiba-tiba jadi yang olahraga gini gitu loh. Itu gimana Eh, gimana pad- gimana ceritanya lo bisa bisa terlibat di sana atau bisa ada di sana lah gitu. Mm-mm. Jadi pas gua kerja 2 tahun itu di Serang, Mhm. berat badan gua itu menurut nyokap gue itu tidak layak. Jadi setiap hari, karena kita saking deketnya gitu ya, sampai Ah. ibaratnya berkaitan tentang personality aja, nyokap gue tetap ambil alih gitu ya, Oh maksudnya gitu. ambil bagian gitu. Oh. Jadi nyokap gue itu, Mas kamu tuh belum nikah, eling sama berat badan gitu kan. Tetap lo harus, cowok itu juga harus apa namanya peduli sama apa Sama kesehatan. kesehatan dan Dia, penampilan ya. dia bilang kayak gitu. Penampilan gitu, khusus ke penampilan gitu. Nyokap gue itu bener kayak gue jerawatan, nyokap gue juga bawel. Ini pakai ini, pakai ini, pakai ini. Dan gue ya udah sih, nggak usah. Dia terus kayak berat badan itu akhirnya apa namanya pas gue ibaratnya sebagai anak juga risih ya, tiap hari diomonginnya itu Hmm. lagi itu lagi itu lagi itu lagi. Hmm. Akhirnya ya udahlah, gue cari tuh komunitas di Tangerang khususnya untuk bantu gue lah ibaratnya biar ada kegiatan
yang bikin berat badan gue tuh turun gitu. Akhirnya gue bergabung. Ini boleh sebut namanya nggak? Terserah lo, boleh aja. Jadi gue bergabung di Freeletics Tangerang, Aha. Freeletics Tangerang gitu. Terus akhirnya gue bergabung. Nah, alhamdulillah banget. Sekarang tuh coach-coach gue atau para ibaratnya teman-teman gue di sana Mhm. itu bener-bener ngebantu gue tuh. Ibaratnya lu berat badan lu mau berapa, ideal lu mau berapa. Ayo di sini gue bantu nih dengan caranya olahraga seperti ini nih gitu. Lu latihan setiap Selasa sama Kamis, tempatnya berbeda. Oh. Dulu waktu pas zamannya corona itu Selasa di alun-alun Ahmad Yani, Aha. hari Kamisnya itu di apa namanya kayak semacam apa di Tangsit itu yang tengah-tengahnya itu namanya apa ya? Oh, yang di Tang City yang belakang itu ya? Enggak, yang di Yang mana? tengah-tengah, di tengah-tengah itu Apa? yang biasa ada event-event itu apa? Event apa ya Apa namanya tuh? ya? Aku lupa deh Aku udah namanya. udah Ya lama. pokoknya kita di tengah-tengah ketika ada orang lagi pada berbelanja, orang lagi pada makan kita olahraga lah pokoknya. Oh, di situ di dalamnya. Iya di Di dalamnya. lobi. Ya di lobby. Iya, yang lobi Oh utama benar di masuk itu lobby. biasa kalau Kalau ada acara utama. dia bikin panggung di situ. Ya itu di Oh, situ. di situ. Iya. Oh. Akhirnya gue coba. Nah akhirnya gue coba tuh selama 3 bulan tuh gue Aha. rutinin olahraga segala macam. Pola makan gue atur. Gue turun drastis banget pak. Wow. Parah banget, turun banget drastis, parah, parah, parah. Ini sekarang, ini bentuk gue sekarang ini adalah bentuk gue tahun kemarin yang nggak pernah Oh olahraga. Ini gitu. sekarang ini. Gue pas olahraga itu pertama berat badan gue ibaratnya aktivitas olahraga lari, gue 10K juga gue jabanin. Buset, buset. Terus apa namanya olahraga berat gitu kayak semacam lu pengen bentukin badan gitu ya. Eh, Itu gue pernah ngejalanin dan itu bener-bener gue ternyata sampai ini yakin ini gue gitu kan. Gue pernah ngejalanin. Tapi dimulai dari awal Maret corona menyebar, das. Akhirnya kan nggak bubar ada tuh semua. kegiatan-kegiatan apa olahraga Iya. secara langsung. Sekarang Aha. ada sih sebenarnya virtual, cuma gue nya males kalau virtual kan. Beda beda ya akhirnya soalnya. kembali Rasanya beda ya. akhir, akhirnya kembali lagi badan gue. Itu nyokap gue udah komplain lagi nih ibaratnya. Aduh gila badan lu kenapa balik lagi gitu kan. Coba lu makan ya. Pernah lagi tuh nyokap gue ngepush gue makan cuma yang rebus-rebusan doang. Hmm. Saking pengen anaknya itu ibaratnya jangan gede banget loh apalagi masalahnya nyokap gue tuh takutan adalah ketika gue besar itu ada apa namanya kayak semacam ketakutan kayak penyakit-penyakit gitulah Ah, gitu. iya iya. Paham paham. Jadi nyokap gue tuh jaga. Hmm. Jadi sebenarnya lo tau nggak, udah berapa banyak Nah, komunitas yang pernah lo terlibat di dalamnya? Lo pernah ngitung nggak? enggak sih gue nggak pernah ngitung, gue nggak pernah nginget kegiatan apa yang gue lakuin. Pokoknya hari itu gue pengen ya gue jalanin gitu. Jadi Hmm. ibarat teman gue juga pernah nanya seperti itu, lu udah berapa kali sih ikut kegiatan? Nah, nggak tahu. Jadi ibaratnya ya ya itu mah nggak gue sebagai tujuan utama gue nggak pernah ngitungin seperti itu lah ibaratnya gue Oh, pokoknya lo ada cuma kegiatan cukup cukup ikut. ngejalanin aja kegiatannya sekiranya visi misinya sesuai sama lo ikut terjun terlibat gitu ya. Iya Sebenarnya karena gue apa juga sih sebenarnya gini, apa sih motivasi lo berkomunitas itu? pertama motivasi gue adalah nambah teman. Mhm. Jaringan ya. Gue dari ikut nambah teman pokoknya nambah teman. Mhm. Gue dari awalnya tuh gue ikut 1.000 guru. Itu Mhm. teman-temanku tuh luar biasa banget dari berbagai macam profesi tapi dia kegiatannya satu yaitu pendidikan Mhm. tujuannya kan. Itu luar biasa banget berdampak banget ke gue gitu kan. Nah akhirnya gue memberanikan diri apa namanya kegiatan-kegiatan yang berbau sama medis contohnya Aha. kayak desa sehat gitu kan. Mhm. Itu tuh juga ada lagi dampaknya ketika gue ngobrol sama perawat sama dokter itu ada lagi dampak positifnya ke gue tuh apa akhirnya ya udah terus gue ikut lagi komunitas-komunitas yang lain gitu tetap sih paling banyak menurut gue ya circle-nya ya pendidikan sih. Oh, Mm-mm. emangnya apa yang mau lo bawa? Karena lo kan belum bilang komunitas yang lo banyak yang lo ikutin itu kan
circle-nya komunitas-komunitas sosial pendidikan gitu kan. Sebenarnya apa yang mau lo deliverkan tuh apa sebenarnya? Gue sebenarnya kayak ikut kegiatan-kegiatan pendidikan, apalagi yang bersangkutan dengan pedalaman. Akhirnya kita ngebuka diri gue kayak lu tuh harusnya bersyukur. Contohnya kayak lu sekolah dapat fasilitas yang cukup, terus lu dapat guru-guru yang benar-benar berkompeten. Kan kalau di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok kan otomatis gurunya itu seadanya. Bahkan orang guru-guru lulusan SMA Mhm. itu bisa ngajar gitu kan. Oh iya. Ibaratnya gue tidak merendahkan teman-teman gue yang lulusan SMK yang Aha, belajar sebagai guru, tapi menurut gue aha. beban jadi guru itu besar karena wah, guru itu adalah sudah dikasih, ibaratnya kasih amanah itu adalah mencerdaskan anak orang gitu kan, bukan anak sendiri. Terus lu harus bisa jadi anak ini tuh harus bisa jadi orang, kasarnya seperti itu kan butuh mental yang cukup sama pendidikan yang cukup biar bisa mengimbangi satu sama lain gitu. Mhm. Gitu. Jadi apa yang pengen gue, apa namanya tadi pertanyaan lu, gue lupa. Goals lo apa? Goals gue adalah gue bisa ngarahin ke teman-teman gue yang belum pernah ikut kegiatan-kegiatan itu biar bisa ikut kegiatan khususnya di pendidikan-pendidikan di pelosok itu. Hmm, jadi lebih ke mencoba apa? Ngerangkul teman-teman lo yang mungkin bisa dibilang satu profesi atau satu ilmu pendidikan atau teman-teman di circle lo buat coba ngerasain gitu, coba berbagi di dalam kegiatan-kegiatan tersebut ya. Hmm, Itu jadi jangan, daripada dia ngeluh mulu kan, hmm. mendingan sekarang waktunya coba, ayo lo gue ajak ke pedalaman, lo bisa nggak lo Oh biar bersyukur sekalian menikmati. iya sekalian ada pesen lo biar mereka tahu rasanya bersyukur tuh gimana gitu ya. Oke, mantap mantap. Di antara semua komunitas yang pernah lo jalanin, pernah lo terlibat di dalamnya, yang mana yang lo ngerasa tuh itu paling lo banget gitu loh? Desa sehat. Kalau itu mau peres. Seriusan Kenapa tuh? karena menurut gue desa sehat kan pertama itu adalah passionnya gue ya, Mhm. passionnya gue. Dan itu tuh kayak gue tuh ngelakuin cara semuanya itu, semua sih kegiatan-kegiatan gue lakukan pasti kan semuanya all out ya. Mhm. Tapi yang banget banget menurut gue tuh maksimal banget kemampuan gue semuanya gue kerahkan di desa sehat. Hmm. Karena di desa sehat kan gue pernah bikin event juga kan ya, di Mhm. apa namanya di Banyumas Mhm. itu tuh bener-bener kayak gue mikirin obat, gue mikirin tenaga medis siapa aja yang bisa ngikut, terus tenaga medis yang ikut ini gue harus bisa support apa nih sama mereka, contohnya kayak apa namanya apa yang bisa gue kasih, contoh kayak transportasi, apa penginapan segala macam. Mhm. Itu Mhm. tuh gue pikirin semua sendiri karena emang benar-benar gue tidak punya tim kan pada saat itu yang bisa ikut. Teman-teman bisa sehat yang lalu-lalu bisa ngikut ke Aha. Banyumas kan, Oh. pada situ akhirnya gue pikirin sendiri dari gue cari duit nih apa cari sponsor segala macem, Mhm. bener-bener gue handle sendiri. Dan itu wah, kata gue ini desa sehat nih harus berlanjut nih Apa yang bikin beda gitu. desa sehat dengan komunitas yang lain? Ya itu, desa sehat itu passionnya gue, Karena lo ngerasa jadi passion gue sekedar jadi kasarnya visi misi visi dan misinya desa sehat itu bagian dari passion lo, makanya lo ngerasa itu berbeda dan itu lo jalanin sepenuh hati makanya gitu dibanding yang lain. iya, Oh. karena kalau yang lain-lain kan kayak berkaitan tentang pendidikan, gue lagi itu dikaca, ya Allah gue sekolah aja kadang-kadang ngacuin guru, terus tiba-tiba jadi guru diacuin sama anak murid, kan kesel juga kan. Jadi kayak aduh, kayaknya gue apa namanya, gue harus bisa benar-benar ya berkegiatan tuh harus sesuai dengan passionnya gitu. Oke. Oke, di salah satu highlight IG lu nawarin jasa farmasi untuk kegiatan sosial. Ceritain dong tuh gimana sih sebenarnya maksudnya? Gimana gimana
Hah? salah satu highlight IG story lo, di situ ada Hah? captionnya kan lo menawarkan jasa farmasi Oh, untuk kegiatan mm-mm. sosial khususnya. Tuh Mm-mm. ceritain dong sebenarnya gimana sih? Iya, jadi kan kadang-kadang ya itu ya, apa namanya, gue tuh orangnya nggak bisa diem. Ibaratnya gue Mm-mm. punya, apa namanya, walaupun gue Sabtu Minggu belum tentu libur, ya gue berusaha aja untuk teman-teman gue yang mau ada kegiatan kayak pengobatan massal atau pemeriksaan gratis segala macam yang butuh tenaga medis khususnya farmasi, itu kabarin gue aja karena menurut gue banyak farmasi itu yang sebawel gue itu menurut gue nggak ada, Pak. Gitu ya. Farmasi itu rata-rata orangnya pendiam, Pak. Oh gitu. Oh gitu ya. Gue juga entah mengapa ini gue paling bawel ya. Iya, karena mereka tuh, apa ya, menurut gue mereka sudah pas zaman kuliah itu sudah terbebani sama tugas-tugas, terus kerjaan juga terbebani sama tugas-tugas. Nah, gue orangnya menikmati tugas sama menikmati apa kegiatan-kegiatan Lo emang gitu. Jadi gue, kan pada dasar lo emang hobi ngobrol sih ya. iya, nah itu apa Jadi namanya, jadi lo sangat-sangat menikmati gitu ya. gue pernah lagi tuh dikomplain sama temen gue yang farmasi apoteker. Ah, Rick, gue pengen dong jadi lu kenapa sih kasarnya ya ah, bangsat banget, lu bisa jadi ini, lu bisa jadi itu, lu bisa jadi ini, gitu, lu bisa kayak gitu tuh kenapa gitu. Gue kerja pas lagi interview, lu percaya apa enggak, mm, mm. syaratnya adalah nerima gue sebulan sekali gue harus cuti. Lah kok gitu? Itu iya, pokoknya kalau lu mau terima kerja gue ya, ibaratnya gue Ah, ah, diperkerjakan di ah, tempat lo gitu kasarnya, ah. lu harus ngizinin gue sebulan sekali untuk liburan. Oh gitu. Kenapa tuh? Iya, Kenapa tuh lo bikin kayak gitu? aduh Pak, kalau dibilang ya tugas atau kerjaan itu udah pusing banget gitu kan. Ah, Kita, ibaratnya berkutik itu sama penyakit lagi gitu kan. Gue pengen jadi orang normal gitu yang ibaratnya bisa liburan gitu. Nah, teman-teman gue tuh yang farmasi tuh kagak ada kayak gitu, nggak ada. Dia oh. benar-benar fokus sama kerja 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 gitu. Makanya ketika ada teman-teman ke farmasi ngeliat Instagram gue, lu kerjanya sebagai apa sih sebenarnya, kok lu bisa liburan mulu, gue nggak yakin deh lu jadi apoteker, gue nggak yakin deh lu kerja di mana, pasti kayak gitu nanya Ah, ah, ah. gitu. Berarti Ya lo gue orangnya di dunia menikmati. di dunia kerja lo di dunia apotek atau dunia farmasi itu Hmm. lo kayak Hmm. ngebentuk pattern lo sendiri gitu ya, polanya yang punya lo sendiri biar lo tetap nyaman tetap asik Hmm. ngejalaninnya gitu ya. Iya, Dan menurut lo teman-teman lo yang seprofesi sama lo nggak bisa gitu atau nggak nemuin. iya, gue juga kadang bingung sama mereka. Kata gue, eh, apa namanya, yang penting mah menurut gue ya, kita bertanggung jawab sama kerjaan, selebihnya mah kita mau liburan, kita mau cuti, itu tuh hak kita kan. Jadi Hmm. lu jangan terlalu baku banget tuh ngikutin kerjaan mulu. Gue di Sera pernah lagi tuh gue tidak diizinkan cuti, akhirnya gue ngajuin resign. Oh gitu. Cuma karena nggak Iya, diizin cuti makanya lo aja resign. gue lagi tuh ngikut kegiatan apa ya, gue udah janji sama teman gue, jadi tenaga medis ya tuh, jadi apotekernya. Terus tiba-tiba gue izin nggak bisa. Aturan gue izin 4 hari, itu sih gue diizin 2 hari. Gue bilang nggak bisa kayak gini. Ya karena saya udah bisa, apa, saya udah pesen tiket, saya udah pesan penginapan segala macam. Ya minimal 4 hari aku bilang gitu, karena ini, Hmm. kegiatannya di luar kota. Nggak bisa diizinin 2 hari. Akhirnya gue gue orangnya gitu kali ya, orangnya terlalu nekat kali ya. Jadi ya gue bilang, ya udah Pak, kalau emang kayak gitu berarti, ibaratnya, perusahaan tidak bisa mensupport saya dengan kegiatan-kegiatan saya yang positif gitu ya. Ya saya mengajukan untuk resign aja, Gile. gue bilang kayak gitu. Akhirnya, gue di ACC sih. Hmm. Tapi balik-balik gue dinyinyirin sama teman-teman kerja gue. Aduh. Susah ya, susah ya anak emas mah. Bilang kayak gitu. Aduh, semoga teman gue nggak ngeliat ini deh. Itu aib. Nah terus terakhir Aduh, yang gila, di IG parah loh. lo
terakhir yang di IG lo tuh IG live lo terakhir ini itu apa sebenarnya yang lo usung di program itu? Waduh, program ya. Ibaratnya gue pengen, awalnya kan ya temen gue ini dia jadi uh, pasiennya COVID sendiri, dia dirawat di Wisma Atlet kan. Otomatis kan gue ngerasain dong di Wisma Atlet sendiri, terus mau ngobrol dibatasin gitu kan. Ibaratnya kasar dia butuh teman cerita nih pada saat itu. Kasarnya pemikiran gue ya, kayaknya dia lagi butuh teman cerita nih gitu kan. Nah di situ gue ajak tuh, sebelumnya gue pancing dulu sih untuk dia cerita sedikit segala macam. Udah ya, besok atau hari Minggu deh ibaratnya pas lo lagi libur, bisa nggak kita live IG aja gitu, ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Terus temen gue mengiyakan dan itu ternyata dapet banyak support dari teman-teman gue, bilang ayo deh lanjutin gitu kan, karena jarang banget orang kayak lo gitu kan, karena lagi-lagi farmasi yang bawel itu gue doang. Gitu kan, kayak apa namanya, eh banyak support lah dari temen gue, kayak dia mau mengajukan diri sebagai narasumber terus segala macamnya, itu kan menurut gue juga bagian dari support mereka kan. Gue nggak ada sih yang gue usung, nggak ada sih, nggak ada. Ibaratnya gue bener-bener ketika gue live itu natural. Gue kalau kayak lu kan lu nyatet tuh ya, oh gue nggak, otodidak aja gue, ibaratnya natural aja. Yang gue tiba-tiba gue pas lagi dia ngejelasin tuh, karena gue kasih durasi ke mereka kurang lebih 30 menit untuk bercerita kan. Nah selebihnya itu tanya jawab tuh, atau dia mau cerita lagi nggak apa-apa. Ibaratnya dia kurang waktunya nih, kayak misalnya contoh 1 jam nggak cukup nih di Instagram, terus gue tanya lu mau lanjut lagi nggak, lanjut ya udah lanjut lagi gitu. Kayak, nah gue ibaratnya adalah gue pengen teman-teman gue ini yang tadinya belum berani speak up itu bisa belajar public speaking bareng-bareng, karena gue juga kan belajar. Gue lagi mau mendalami ilmu public speaking pak. Gue ikut sekarang, lagi niat banget gue ikut, sampai ikut webinar segala Oh macem. gitu. Karena jadi public speaking duitnya, cuannya datangnya cepet pak. Gak bulanan. Semua kembali ke cuan. Alhamdulillah. Iya, karena public speaking ilmunya ada tuh, cuannya itu datangnya nggak bulanan, karena dia per event langsung dapat gitu, kelihatan dari nominalnya. Gitu. Nah itu yang sekarang itu gue lagi belajar ilmu public speakingnya, melatih public speaking gue juga. Oh jadi pada Karena dasarnya lu bikin IG live itu sebenarnya lu pengen memberi ruang buat teman-teman lu itu lebih ke bercerita lah ya. Mungkin mereka khawatir kalau bikin cerita sendiri atau gimana, jadi lu seolah-olah menjadi membantu sebagai medianya atau penengahnya atau apa semacam itulah, fasilitator betul ya, semacam itu ya. Terus gimana, gimana cara lu milih lu pengen ngobrol sama siapa, itu ada kriteria tertentu gak? Sekarang ini karena alhamdulillah banyak yang mengajukan dirinya, akhirnya gue pilih-pilih sih Sampai ngajuin sebenarnya. diri ada Mohon ya? maaf. Alhamdulillah. Mulai sombong lu ya? Mulai sombong lu ya? Bukannya sombong, bener ya, sampai lu bayangin ya, kayak gue tuh kerja udah capek, gue kan kerja di 2 tempat kan, gue udah capek nih ya, terus gue udah janji nih jam 7 gue harus live gitu kan, gue posisi masih ngantuk gitu kan. Itu gue telat, bener gue pernah telat. Teman gue yang salahnya dia jadi narasumber, ya dia mengharapkan gue yang ngabarin dia gitu. Akhirnya telat tuh kan, nunggu gitu kan. Gue juga yang gak enak kan ya, posisinya ngantuk pak, tapi itu janganlah, itu aib pak, ntar gue gak dapet narasumber lagi. Tapi kalau gue milih-milih sekarang ini iya, tapi kalau awal-awal mah
gue baru lama ya? Kayaknya udah lama banget. Padahal baru semingguan kayaknya gue. Soalnya gue perhatiin di antara semua orang yang gue follow gitu kan, ada beberapa mereka memang diajak sebagai narasumbernya untuk di akun-akun yang lain gitu ya. Nah, ibarat dari sekian banyak orang yang gue follow misalnya gitu ya, jadi yang gue temuin itu kali ini baru elu yang benar-benar dalam apa ya, dalam dalam akun-akun yang gue follow itu yang mengatasnamakan pribadi, dan lo ngajakin live tapi ada sebuah materi yang lo angkat gitu, yang lo up gitu kan, gitu. Nah, gue tertariknya di situ gitu kan. Apa sih yang lo coba usung di dalam obrolan lo itu gitu, apa yang lo coba pengen lo sampein ke orang-orang gitu kan, kenapa lo ngobrol dengan orang-orang tersebut gitu. Kayak gue contohnya kayak kemarin gue ngobrol sama temen lu juga, KJJ itu. Kayak KJJ juga kan dia sebelum dia speak up gitu ya, karena sekarang kan dia udah speak up tentang apa yang dia rasakan. Contohnya kayak dia apa sih namanya kalau disebut itu, kok gue lupa tiba-tiba. Apa sih kalau punya dua kepribadian itu namanya? Bipolar itu. Bipolar ya, kalau ngomong sama lu bipolar ya, oke. Ya dia baru sekarang ini kan, ibaratnya baru beberapa bulan atau beberapa waktu ini kan dia memberanikan diri untuk speak up lah. Ibaratnya jangan menganggap sepele tentang bipolar segala macam. Nah itu tuh akhirnya gue pernah lagi tuh diajak juga sama KJJ, kita bikin yuk kayak semacam seminar gitu buat teman-teman kita yang bipolar, supaya dia juga bisa survive, terus dia juga berani speak up juga, jangan sampai apa yang dia derita, apa yang dia rasakan itu dia simpan sendiri gitu. Padahal itu kan penyakit berkaitan tentang mental kan, karena kalau berkaitan tentang mental otomatis semua harus mendukung, semua lini harus mendukung, dari keluarga, teman, sahabat, lingkungan segala macam itu kan harus saling mendukung kan. Akhirnya gue cerita tuh, dia cerita, akhirnya gue dengerin, gue tanya, Kak Jiji, lu mau nggak masuk bagian dari ngopi yuk? Gue bilang kayak gitu. Apa itu? Ya kayak semacam live Instagram sih, kita ngobrol-ngobrol aja, cuma ngobrolnya kita tahu pembahasannya di mana, jangan sampai kita ngobrol ngaruh nih, ngalor ngidul tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya gitu. Akhirnya apa nih mau lu ceritain? Semua narasumber yang mengajukan diri ke gua atau gua mengajukan diri ke mereka, apa nih pokok pembahasan yang pengen banget lu pengen banget lu apa lu pengen yang ngeganjel di diri lu tuh sebagai apa gitu. Itu tuh jadi ibaratnya kayak pelampiasan gitu. Kan banyak orang yang tidak bisa kayak dia tuh ngomong sendiri di depan umum kan. Iya. Gitu. Akhirnya ya udah gue mencoba untuk gue juga tetaplah ngebatasin, kalau lu ada yang pengen nggak lu cerita ya jangan cerita, tapi kalau emang dirasa itu bisa jadi inspirasi banyak orang ya silakan, itu terserah lu cerita atau enggak. Gitu. Banyak sih teman-teman gue yang tadi awalnya itu dari yang dia teman gue berhasil jadi lolos dari corona ini, tapi tau nggak deh yang pas corona ini gue ternyata tuh gue tahu di Instagram itu membatasi informasi berkaitan tentang corona. Oh gitu. Instagram gue dihack pak, gue dihack, Instagram gue dihack sama gue nggak tahu siapa, pokoknya akhirnya gue coba untuk teman gue untuk kembaliin kan, akhirnya alhamdulillah bisa dibalikin. Karena ini Instagram lo dihack, dihack kata gue kenapa? Karena gue posisi pas live tiba-tiba mati. Oh gitu. Instagram gue nggak bisa dipakai. Keterangannya kamu nggak bisa live karena kamu disuspend apa gitu. Oh iya. Oh. Gitu. Itu ya, baru tahu ini. Makanya gue pernah ada temen gue yang mau cerita tentang corona ini, jangan dia, pertama gue udah basi ya, menurut gue udah capek gue corona lagi, udah yang lain-lain aja, yang menarik aja, atau pengen bener-bener lu angkat, kayak contoh yang terakhir gue, temen gue dia TKI kan,
di Malaysia. Nah, itu banyak tuh, mulai dari dia cerita tentang biaya kehidupan, biaya makan, teman-temannya dari berbagai macam negara, Negara ya. bukan daerah lagi, tapi bukan cuma negara, cara dia bersosialisasi, biar bisa, karena kan Indonesia orangnya ramah-ramah ya, saking ramahnya bahkan orang luar negeri kadang suka risih gitu kan, lu bisa, nah, karena temen gue cerita sendiri dia, gue pernah tuh lagi itu tuh gue senyumin dia marah-marah ke gue kan. Nah itu kan sebenarnya kan budaya kan Iya gitu kan, betul. apa semua itu berkaitan sama budaya. Akhirnya gue cerita, terus dia juga cerita tentang apa namanya, eh apa sih cara masuk, tips and triknya biar bisa jadi TKI gitu. Terus harus bisa menguasai bahasa apakah informal, ternyata bahasa Inggris sih, bahasa umum, karena bahasa Melayu tuh tidak diwajibkan. Terus gue sedikit juga menjelaskan tentang omnibus law Omnibus gitu, law. pendapat dia gitu. Gitu Ya sih. kalau Jadi teman-teman pengen tahu tentang cerita-cerita itu bisa dilihat di IG lo ya. Sudah ada di IG lo ya. Gitu aja. ini berasa bener-bener kayak itu ya. Berasa kayak di konten-konten artis-artis gitu ya. Di sini gue belum sampai pada posisinya untuk membahas isu-isu nasional atau isu-isu dunia gitu loh. Iya. Gitu. Kalau udah Biarin aja ada pakar-pakarnya. Kita betul. malah udah nikmatin aja. Bener, gue kalau diajak debat apapun, kayak contohnya ya, tadi aja barusan sekitar jam 9 temen gue nge-share gini, ada salah satu dokter dari entah dari negara mana, dia mengatakan corona itu adalah hoax gitu kan. Terus dia tidak menghargai posisi gue sebagai orang yang medis gitu di situ. Katanya, iya nih gue setuju banget sih, gue kesel banget sama pemerintah, gue udah pakai masker segala macem, gue udah ngikutin. Kalau bener ini ternyata hoax gimana? Dia nggak menghargai gue sebagai tenaga medis yang berjun langsung nemuin pasien yang benar-benar realitanya tuh ada di depan dia. Tidak menghargai itu, gue dimintain pendapat pak. Gue cuma bisa pendapat, ya kalau gue sih kalau emang dibilang hoax ya nggak apa-apa, tapi kalau emang itu ada ya nggak apa-apa, karena mau hoax atau enggak ya gue tetap ngejalanin yang ada di depan gue bilang kayak gitu. Ya setidaknya semua itu pasti ada hikmahnya lah ya, cuma mungkin hikmah itu emang nggak sekarang bisa langsung kita dapetin, kadang belakangan, kadang ya macam-macam lah. Oke Sarip, ngobrol kita udah panjang banget, sumpah gila. Kalau nggak ada kesempatan ini gue nggak tahu kita bisa ngobrol sebanyak ini atau enggak. Yang pasti gue makasih banget undangan dadakan ini lo terima dengan apa ya, dengan lapang dada lah gitu segala macam. Waduh, lapang dada. Gila. Soalnya menurut gue itu kayak apa ya, janjian dadakan itu kayak bukan hal yang boleh sih menurut gue sih gitu. Jadi namanya janjian kan untuk beberapa hari ke depan gitu, janjian sekarang juga kan ya mumpung masih kosong lah ya. Dan gue juga tidak mengambil pusing itu ya, gue juga tidak gila-gila hormat, pengen dihormatin, pengen dihargain, enggak lah. Pokoknya teman gue ketika dia mau ngobrol ya udah ayo, karena gue juga sistemnya kayak gitu pak. Jadi gue memaklumi apa yang gue kasih sekarang. Iya, pokoknya buat teman-teman di luar sana yang nonton ini, kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari obrolan kita tadi, bisa langsung follow aja ke IG lo ya, nanti gue taruh di deskripsi ya. Di sini ya? Di sini nggak? Deskripsi aja. Gue males ngeditnya. Kira gue kayak artis-artis gitu kayak di sini. Gitu, ntar bisa langsung aja follow ke ke IG-nya, ya bisa DM langsung lah, ngobrol-ngobrol, diskusi apa segala macam lebih lanjut. Oke Sarip, terima kasih banyak buat waktunya yang lo udah luangin waktu sedemikian lah. Ini panjang banget loh, ini bisa dibilang obrolan terpanjang gua yang pernah terjadi. Lu baik banget lu. Serius. Ntar lo cek aja,
Serius gue. Oke. Gitu. Selama ini gue membatasi gitu. Cuma kali ini gue lihat kayaknya ini nggak bisa gue batasin sih. Anjir. Persai gue ya. Nggak apa-apa. Nah, Oh ya, gue juga mau mohon maaf nih, apa namanya, mungkin ada salah kata atau salah ucapan yang tadi gue sampaikan. Jadi buat teman-teman gue yang ada di tenaga medis, dokter, oh apoteker, ya, ya gue mohon maaf ya, secara pribadi kalau emang tidak ada yang sependapat, karena kan lagi-lagi semua ini adalah apa yang gue iya rasakan betul. gitu, Ini bukan. obrolan gua sama Sarif kali ini adalah sifatnya opini, ya kan? Dan itu segala sesuatu yang menyinggung atau tidak sesuai bisa dibilang itu bagian dari kehilafan kami, gitu aja. Ya, Ya, semoga dimaafkan. Oke, Sarif, sebagai pertanyaan penutup, satu pertanyaan penutup dari gua. aduh, pertanyaan lagi, kata udah closing Iya, pertanyaan kan lagi. pertanyaan penutup nih ya. Pertanyaan penutup abis ini langsung gua tutup. Abis itu nanti berlanjut gitu ya. Pertanyaan penutup Iya, dari ya, gua siap. adalah lo nggak kepikiran nyembah sendok kan? Nyembah sendok. Heeh. Lu Gimana udah tuh? sempet kepikiran nyembah sendok, Rip? Kalau lama Gimana? banget jawabnya. Kalau kalau lo emang lo nggak kepikiran nyembah sendok, bisa langsung jawab enggak gitu loh. Oh gitu. Lo ada Karena kepikiran gue nyembah kaget. sendok, Rip? Karena gue kaget anjir, tiba-tiba kayak gue udah mempersiapkan pikiran gue untuk tetap konsentrasi tentang jawab apa pertanyaan lu, tiba-tiba lu nanya kayak begini anjing. Kan kan gini banget. Ini Oke, kontennya boleh ngomong kasar gak sih? boleh, boleh, boleh. Karena kan segala sesuatunya ditanggung oleh diri sendiri masing-masing. Oke, Sarip. kan Ya, pokoknya gitu siap. aja. Gua Nah, nggak udah minta, udah gua minta udah jawaban udah dari lu ya kan. Makasih iya banyak benar, semuanya. Selamat siap. bertugas.